kita membahas tentang desain filter analog ya. Maka sekarang kita akan membahas desain filter digital. Nanti kita lihat ini ada kaitannya dengan filter analog juga ya. Nah, kita lihat dulu ini karena filter digital ya, jadi kita melihatnya di filter waktu diskrit ya, bukan analog. Jadi filter waktu diskrit ini tadi yang masuk Asa sama siapa ya? Itu karena kelas lain jadi ada dua yang masuk siapa? Asa sama siapa? Terset. XN yang inputnya kalau nggak kecatat sama saya nanti jadi nggak masuk ke spot. Share jadi cuma kelihatan siapa? Varian ini dapat dikarakterisasi dengan ini ya, jadi sama dengan LTI. Respon impuls HN, kemudian fungsi sistem HZ, ini ininya fungsi sistemnya dalam bidang Z ya, atau realisasi dari difference equation-nya ya. Nah, kalau kita lihat difference equation dari sistem tersebut kan ini hubungan antara input dan outputnya ya. Jadi ini inputnya ya. Dari ini kan 0 ya. Sampai M ya. Berarti dari input yang sekarang dan input yang sebelumnya gitu ya. Nah, yang ini adalah output sekarang dan output sebelumnya gitu ya. Jadi ini sistem cara umum FIR ya. Karena kalau FIR yang finite impulse response itu nanti kondisi khususnya. Nah, jadi dari difference equation tersebut kan kita dapat menurunkan fungsi sistem HZ ya. Ini HZ kan jalan YZ, XZ kan. Nah, ininya kita sudah pernah menurunkan. Ininya jadi kita transformasikan semuanya ke dalam Z ya. Kan kalau min K ini berarti nanti dia ada Z ya, Z pangkatnya, kemudian ini YZ gitu ya. Nah, Z pangkat min K, BK-nya tetap ya. Ininya tadi YZ kan ini jadi tadi itu YZ dikali ini, kita lihat ya. Nah, ini kan transformasi Z-nya jadi AK YZ kali Z pangkat min K, ini BK XZ dikali Z pangkat min K. K dua-duanya. Iya. Ya. Nah, berarti YZ per XZ-nya ke sini ya. Nah, berarti AK dikali Z pangkat min K-nya ke sini ya. Nah, sehingga dapat ya. Nah, sistem. Nah, kalau kita mau mendapatkan
sistem yang stabil Bibu, ya, tadi dikatakan untuk mensimulasikan sistem analog kontinu, ya. Jadi untuk mensimulasikan filter analog, ini kan ini filter analog, artinya kan kalau filter analog itu masukannya analog, keluarannya analog kan, nih. Masukannya ini sinyal kontinu, keluarannya juga sinyal kontinu, ya. Jadi ini adalah equivalent filternya, tapi kita menggunakan di sini di dalamnya ada filter digital, ya. Jadi ininya digunakan pada struktur ini. Di sini ada analog to digital converter, kemudian ini ada filter digitalnya, kemudian digital to analog converter untuk mendapatkan kembali sinyal analognya, ya. Jadi di sini sinyal input analognya XAT dikonversi dulu ke XN, ya, dengan sampel, ya, sampling. Nah, sesudah jadi XN discrete, ya, ini kita inikan ke filter digital. Kemudian hasilnya ini kan masih deretan, ya. Ini kita konversi lagi dengan menggunakan DAC, ya, sehingga menjadi sinyal analog lagi. Jadi deretan XN, gitu ya. Ini kemudian dilewatkan melalui filter digital, tadi ya, ini penjelasannya, hasil keluaran YN. Nah, YN diubah ke sinyal kontinu oleh DAC. Nah, desain filter digital ini dapat dilakukan melalui beberapa metode, ya. Dan solusi numerik untuk persamaan diferensial, ada transformasi bilinear, pendekatan transformasi digital-digital, dan pendekatan impuls invarian. Ini mungkin yang kita ini kan jadi tidak semua dibahas, ya. Kita bahas yang transformasi bilinear dan pendekatan transformasi digital-digital. Nah, sekarang kita lihat transformasi bilinear, ya. Jadi ini menggunakan persamaan diferensial orde pertama, ya, dan fungsi transfer ini HAS. Ya. Jadi kalau dilihat sini S, ya, ini kan Laplace, berarti dia masih analognya, ya. Ini diferensial order pertama, ya. Kalau order pertama kan berarti dia hanya seperti ini, ya. Ini A1 YA aksen T, A0 YAT, B0 XT, ya. Jadi ini yang sekarang, kan, ini yang sebelumnya, ini inputnya, ini outputnya. Berarti HAS itu, ya, HAS itu kan berarti ininya apa? Fungsi transfernya, tapi kita udah bentuk dalam S, ya, sama seperti Z ininya. Jadi di sini B0 ini kalian udah dapat kan, ya, transformasi Laplace di sinyal sistem, ya. Miriplah sama yang Z. Jadi ini B0 kan HS itu berarti tadi YS per XS, gitu kan. Nah, ininya. Jadi B0 per A1S plus A0, ya. Nah, dengan teorema integral kalkulus, ya, ini YAT ini bisa kita dapatkan dari ini integral dari T0 sampai T, ya. Ini Y aksen T DT plus AT 0, gitu, ya. Nah, kita ambil T-nya itu sama dengan NT, ya. NT besar, dan T0-nya berarti ini N-1 T, ya. Ini
Berarti kita ini kan di sini ya, N-1T, ininya NT, nah, kemudian T0-nya diubah ke N-1T ya. Oh, ini nggak diubah ya, karena ini kan memang dalam DT kita menginikannya, mengintegralkannya. Nah, dengan menggunakan aturan trapezoidal ya untuk memperkirakan integral dan dengan asumsi kesetaraan hubungan ini rekursif untuk menentukan ini YANT ya, maka YANT ini nanti kita dapatkan, nah ini YANT ya hasilnya gitu ya, ini YA, ini 1 gitu ya. Itu dari integral tadi ya. Nah, differential equation untuk solusi numerik dari persamaan diferensialnya berarti menjadi ini. Jadi YANT ini sama dengan YAN-1T, tetap ya. Nah, ini T per 2 ya, ini T per 2. Kemudian di sini YA aksen NT dan bisa dari sini ya. Ini YA aksen NT ini. Kemudian kalau N-nya jadi N-1T ya. Ininya yang ini. Ini dari hubungan ini nih, yang ini. Sehingga didapatkan ya, kalau kita menggunakan ininya transformasi Z dari ini YZ per XZ, ini sama dengan ini. Jadi ininya di transformasi Z kan ya. Seperti tadi kita dapat ini ya. HZ-nya. Nah, dengan membandingkan HZ dan HAS ya. Ini kan HAS ya. Kemudian kita lihat ini HZ-nya ya. Ini maka dapat diperoleh dari HAS itu dengan, jadi HZ ini dapat diperoleh dari HAS dengan mengganti S-nya itu dengan ini 2 per T 1 min Z pangkat min 1 dibagi 1 plus Z pangkat min 1 yang ini ya. Jadi HZ itu adalah HAS di mana S-nya diganti sama ini. Jadi transformasi dari S ke Z ya. Kan ini sama sebetulnya bentuknya. Tuh ya. B0. Nah, ini S-nya diganti ke sini. Ya. Jadi transformasi bilinear ini dikarakterisasi oleh yang ini tadi ya. Jadi kalau ini S, ininya Z ya. Jadi kita mau merubah S ke Z atau sebaliknya ya. Z ke S ya. Nah, ini gambar ini di samping, ini gambar di bidang Z ya. Dari aksis J omega bidang S. Nah, ini untuk pemetaan ini. Untuk pemetaan Z sama dengan 1 plus ini, yang ini nih. Nih, ya. Ini kan S-plane-nya ya. Ini S-plane-nya, nah ini Z-nya sama dengan ini. Nah, kan kalau Z dalam ini ya. Jadi ini pemetaan dari bidang S ke bidang Z ya.
ini jadi ke sini. Ini ada, ini sama sih imajiner, tapi kalau Z kan dia dalam lingkaran ya. Kalau ini seperti ini. Dengan menggunakan ini. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat sifat transformasi bilinier ya. Jadi seluruh aksis J omega, lihat ini omega berarti dia analog ya. Kan kalau linier, kalau S bidang S, HS itu kan dia untuk sinyal analog. Makanya lihat ininya omeganya seperti ini ya. Nah kalau ini bidang Z, ini omeganya yang ini ya. Hanya ini karena transformasi dari sini kita melihat ininya masih yang ini ya. Untuk memperlihatkan ini tuh yang mana dari sini. Tapi ininya sendiri, lihat ininya omega. Jadi seluruh akses J omega bidang S ini dipetakan ke lingkaran satuan ya dari bidang Z. Kemudian left half side dari bidang S ya itu ditransformasikan di dalam lingkaran satuan ya. Jadi kita tahu kan yang sebelumnya ketika kita bicara filter analog bagaimana kita harus memilih pole agar filternya itu stabil ya dan kausal. Itu kalau filter analog maka dia itu stabil kalau ada di pole-nya ada di left half side ya kan, sebelah kiri. Sedangkan kalau untuk yang bidang Z yang ditransformasi Z, jadi filter ini filter digital ya. Nah itu dia akan stabil ya kalau ROC-nya itu mengandung lingkaran satuan ya kan. Jadi ininya dari situ. Jadi yang left half side ini dari bidang S ditransformasikan di dalam lingkaran satuan. Nah, jadi filter analog yang stabil ya ini akan ditransformasikan ke filter digital yang stabil juga. Jadi dua-duanya memenuhi syarat stabil ya. Nah, karena respon frekuensi filter analog dan filter digital ini punya amplituda yang sama ya, maka akan ada hubungan nonlinier antara frekuensi analog dan digital yang bersesuaian. Jadi ada frekuensi analog, ada frekuensi digital yang omega sama bentuknya ini ya. Jadi omega yang ini dan omega yang ini. Ini frekuensi kita sebutnya frekuensi analog ya. Yang ini frekuensi digital. Nah, hubungan frekuensi analog dan frekuensi digital ini penting untuk mendesain filter digital menggunakan transformasi bilinier ya. Dan sekarang kita lihat. Jadi kita ambil ini Z sama dengan EJ omega ya. Kemudian S-nya adalah ini J omega ya. Maka didapatkan yang ini ya. S atau J omega sama dengan 2 ininya tadinya pangkat ini kan. Nih, Z min 1 ininya E kan, berarti kalau Z pangkat min 1 berarti E pangkat min J omega ya, jadi gini. Nah kemudian kita bagi dengan J ya, ininya terus menggunakan fungsi tangan untuk sisi kanan ya. Nah jadi didapat ini dibagi dengan J. Nah J omega itu sama dengan, nah ini hubungan antara
frekuensi analog dan digital ya. Ini frekuensi analog kan, ini digitalnya. Jadi omega yang ini 2/T tangan omega per 2. Atau sebaliknya, kalau kita mau cari frekuensi digital dari frekuensi analognya, kita gunakan yang ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Ini adalah hubungan antara frekuensi analog dan digital ketika menggunakan transformasi bilinear ya. Tadi. Ini analognya ya. Ini nanti diinikan ke digitalnya. Gitu ya. Nah, jika transformasi bilinear digunakan kepada ini kan berarti fungsi sistem yang analog kan, HAS, dengan frekuensi kritis omega C ya, maka filter digitalnya ini akan mempunyai frekuensi kritis omega C ya, dengan omega C-nya itu adalah ini 2, lihat dari sini, ini kan omega ya, 2 tan min 1 ini per 2, nah ininya omega C T per 2 ya. Nah, ini kita lihat nih, kita udah melakukan transformasi, jadi nanti kita mendesain filter digital berdasarkan filter analognya. Nah, jika HZ ya yang didapat ini kemudian digunakan pada struktur ini, kan tadi ya saya analog, keluarannya analog lagi kan, hanya di tengah-tengahnya ada filter digital ya. Maka frekuensi kritis ekivalennya ya ini nanti akan menjadi ini. Ini berarti udah analog lagi ya. Ini ya. Nah, berarti yang ini kan. Ini tadi tapi kita udah dapat yang ini. Nah, sekarang ini ya. 2/T tangan omega per 2. 2/T tan min 1 ya. Nah, ininya dari sini. Nih, jadi dapatnya dari sini ininya. Ini omega C T per 2 ya. Nah, ini omega C ekivalen ini akan memberikan omega C hanya jika omega C ini T per 2 ini sangat kecil gitu ya. Sehingga tangan min 1 yang ini omega T per 2 ini kira-kira sama dengan ini. Jadi tangannya, tangan min 1-nya sama dengan ininya. Ya. Nah, ini kita sebut warping ya. Jadi warping frekuensi kritis ini akan dikompensasi untuk prosedur desain ya, menggunakan transformasi bilinear dengan di pre-warping dulu. Gitu ya. Kita lihat untuk jelasnya nanti ada di contohnya. Ya. Nah, kita lihat. Jadi filter digital ini dirancang untuk memenuhi spesifikasi yang diinginkan ya, kita sudah bahas itu. Nah, spesifikasi filter digital ini biasanya dalam bentuk nilai-nilai frekuensi kritisnya ya. Jadi frekuensinya omega 1, omega 2, sama omega n dan magnitude yang berkaitan dengan frekuensi tersebut ya. 1, K2 sampai Kn. Nah, jika filter analog ini digunakan sebagai prototipe untuk metode transformasi bilinear ya. Jadi kita ini berarti ada ini analog dulu gitu ya, spesifikasinya. Maka sebelum mendesain filter digital ini harus desain terlebih dahulu filter analognya. Ini disebut proses pre-warpingnya ya. Nah, ini filter analog ini kan frekuensi kritisnya ini kan ya. Yang ini.
Jadi nanti gini, yang kan kita diminta desain filter digital, ya. Tapi kita mau menggunakan filter analog, berarti nanti yang spesifikasi yang diberikan itu adalah spesifikasi filter digital, ya. Nah, spesifikasi filter digital yang diberikan, tapi kita harus mendesain filter analog, berarti kita harus tahu parameter analognya, gitu, harus ditransformasi, ya. Nah, ini kalau frekuensinya berubah, tapi magnitude-nya ini sama dengan filter digital. Jadi yang kita ubah hanya frekuensinya, ya. Nah, kemudian nanti fungsi transfer HAS ini selanjutnya didesain untuk memenuhi spesifikasi ini. Jadi kita diberikan spesifikasi filter digitalnya, kemudian kita ubah menjadi spesifikasi filter analog dengan ini tadi transformasi menjadi omega aksen ini, ya. Ini kan frekuensi analog, ya. Nah, dengan spesifikasi yang analog ini kita menentukan HAS-nya, fungsi sistem untuk yang analognya, ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya dilakukan baru transformasi bilinear. Jadi HZ-nya itu adalah HAS dengan mentransformasi S-nya menjadi ini, dengan ini. Maaf, Bu. Jadi setiap S ditransformasi ke sini, ya. Nah, karena T, ya, ini ada T, pada omega aksen I, ini ada T, ya. T pada benarnya dan T pada transformasi bilinear, ya. Ini nanti akan dibatalkan dalam prosedur untuk desain LPF, ya. Maka untuk mudahnya nilai T ini dianggap sama dengan 1. Ya. Jadi di sini, jadi kalau nggak ada yang sama dengan 1 nggak apa, tapi nanti pasti jadi hilang gitu. Ini T yang ini. Jadi dia mau tanya. Iya, Bu, tadi screen-nya ke yang lain, gitu? jadi terlihat yang lain. Iya, nggak videonya aja. Oke. Oh iya. Ini ya. Geser dulu sini. Kemudian nanti fungsi transfer HAS ini selanjutnya didesain untuk memenuhi spesifikasi ini. Jadi kita diberikan spesifikasi filter digitalnya, kemudian kita ubah menjadi spesifikasi filter analog dengan ini tadi transformasi menjadi omega aksen ini, ya. Ini kan frekuensi analog, ya. Nah, dengan spesifikasi yang analog ini kita menentukan HAS-nya, fungsi sistem untuk yang analognya, ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya dilakukan baru transformasi bilinear. Jadi HZ-nya itu adalah HAS dengan mentransformasi S-nya menjadi ini, dengan ini. Jadi setiap S ditransformasi ke sini, ya. Nah, karena T, ya, ini ada T, pada omega aksen I, ini ada T, ya. Tadi berubah nggak? Berubah, Bu. Iya, berubah. T pada benar. Tadi saya klik ikut juga. Iya, Bu. Yang desktop ini, desktop baru, ya coba. Iya, kelihatan. Iya, kebuka, Bu, kelihatan. Nah, kelihatan lagi. Iya, kelihatan Excel. Oh. Oke. Dan T pada transformasi bilinear, ya. Ini nanti akan dibatalkan dalam prosedur untuk desain LPF, ya. Maka untuk mudahnya nilai T ini dianggap sama dengan 1. Ya. Jadi di sini, jadi kalau nggak ada yang sama dengan 1 nggak apa, tapi nanti pasti jadi hilang gitu.
ini, T yang ini, dan ini, ya. Nah, kemudian pada transformasi ini analog ke analog kan ini ada S diubah jadi S ini kan, ya. Ini frekuensi kritisnya. Nah, pada transformasi bilinear S ini diubah jadi ini, ya. Nah, kalau transformasi gabungan, ya, maka ini 1 min Z, ya. Nah, ini kan gabungan berarti ya. Ini ada omega aksennya di sini, ya. Maka ini kita masukkan. Ini adalah yang tadi. Nah, ini. Nah, ini sama dengan nih. Ini kan? Tuh, T-nya jadi hilang kan? Ya. Nih, T-nya saling menghilangkan. Jadi nggak ada. Jadi untuk mudahnya T itu dianggap sama dengan 1 karena kalau mau dimasukkan juga nanti hilang lagi gitu ya. Nah, ini adalah tahapan desain filter digital menggunakan transformasi bilinear. Kita lihat ya. Nah, ini yang saya katakan. Jadi, karena kita mau mendesain filter digital, maka yang diberikan adalah spesifikasi digital ini ya. Nah, jadi frekuensinya juga frekuensi digital ya. Nah, berarti tahap pertama ini di pre-warping dulu, artinya kita ubah spesifikasinya menjadi spesifikasi analog. Nih ya, T-nya kita inikan sama dengan 1 karena tadi kan saling menghilangkan. Kemudian omega aksen I-nya ini pakai yang 2 tangan omega I per 2. Nah, kita dapat di sini. Ini adalah spesifikasi dari filter analognya ya. Nah, setelah kita dapat spesifikasi filter analog, kita mendesain filter analog sehingga dapat ini yang seperti bab sebelumnya ya, HAS. Nah, setelah dapat ini ya, ini kemudian kita gunakan transformasi ini bilinear ya dengan mengubah S-nya menjadi ini ya. Sehingga kita mendapatkan HZ-nya. Jadi sini ini sama dengan 1 sama dengan 1. Gitu. Jadi lihat yang diinginkan ini kan, makanya spesifikasinya juga ini, tapi kita melalui filter analog gitu, ya. Nah, ini contoh soal. Kita diminta untuk mendesain ya dan menyelesaikan LPF low pass filter digital menggunakan metode transformasi ya, bilinear. Spesifikasinya ini stop band dan pass band monotonik, artinya kita pakai Butterworth. Kemudian ini frekuensi cut off. Nah, ini LPF digital, ininya adalah frekuensi digital ya. Frekuensi cut off-nya setengah pi radian dengan magnitude ini, kemudian maksud berkurang paling sedikit 15 dB pada 0,75 pi radian ya. Nah, berarti di sini kita harus mentransformasi tadi urutannya kan. Tahap pertama kita mengubah frekuensi digital ini ke frekuensi analog. Nah, jadi ini adalah respon frekuensi yang diinginkan ya ini dalam digital. Jadi dia ketika setengah pi radian, ini minus 3 dB, ketika 0,75 pi dia itu minus 15 atau lebih kecil gitu ya. Nah, itu yang diinginkan. Nah, sekarang kita desain gitu ya. Di pre-warping dulu, jadi ini mengkonversi frekuensi kritis digital ke frekuensi kritis analog ya, dengan menggunakan yang ini tadi. Kan omega 1-nya setengah pi radian, omega 2-nya 0,7
5 pi radian, kemudian T-nya kita ini kan 1 ya. Sehingga ini ya dapat ya. Ininya 2. Ini kita hitung. Kemudian yang ini 4,8282. Nah, kita udah dapat omeganya ya. Omega 1 dan omega 2. Nah, ini adalah frekuensi analog ya untuk kita mendesain filter analog. Nah, K-nya kan tetap ya, jadi K-nya nggak diubah-ubah. Nah, jadi step kedua, ini dengan spesifikasi ini, kita mendesain filter analognya ya. Artinya, nih, ininya pada omega 1 aksen, dia ini antara 0 sampai min 3, ini K1-nya, kemudian pada 2 ya, ini salah. Bentar. Terusan. Ini K2 ya. Nah, ordenya kita hitung dari sini ya. Ordenya kita hitung dari sini. Ininya kan omega 1-nya yang ini 2, omega 2-nya ini. Nah, kita dapat ini 1,9. Nah, dapat orde 2 ya. Nah, ini dapat orde 2 kan, berarti kita udah bisa mendapatkan H2S-nya. Hitung dulu frekuensi kritisnya ya. Misalkan kita mau menginikan yang ini ya. Yang di cut off-nya, berarti kita pakai yang ini, dapat ininya 2 ya. Nah, fungsi transfernya, nah ini kan, ini H2S-nya, jadi ini normalisasinya ya. Ini normalisasinya di sini. Nah, ini kita masukkan S-nya menjadi S per 2 ya. Ini S per 2, sehingga kita dapatkan di sini. Jadi ini kan S per 2 berarti S kuadrat per 4 kan ya. S kuadrat per 4, kemudian ini S per 2, jadi 2 S per 4 juga kan. Ini 4 per 4, berarti 4-nya ke atas. Ini jadi S kuadrat plus 2 akar 2S plus 4 ya. Nah, ini kita dapat HAS-nya ya. Nah, untuk menjadi filter digital, maka kita lakukan transformasi bilinear tadi terhadap ini ya. Nih, dengan melakukan ini. Ya, T-nya tadi kan yang ini udah dianggap 1 ya. Berarti ini 4 ya. Ini 4, S-nya jadi yang ini. Kemudian nih, nah ini kita dapatkan jadi begini. Ya, jadi ini adalah fungsi sistem di filter analognya, ini filter digitalnya. Nah, kita dapat ini tadi. Nah, ini. Ya, sehingga ini kita mau cari ininya ya, mau cari difference equation-nya. Nah, kita dapatkan ini ya, ini yang kita dapatkan filter respon dari filter digital gitu, ya. Nah, ini respon frekuensinya.
ini magnitude-nya ya. Tadi ini. Nah, ini tadi kan harus tadi mintanya ya dia paling sedikit 15 dB, jadi nggak boleh lebih, gitu ya. Dapatnya ini, nah ini tuh, minus 15, 4, 3, 7 di sini ya, berarti memenuhi kan, ya. Ini pasang. Nah, berarti kita sudah dapatkan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Jadi pada banyak kasus ini dibutuhkan mendesain filter analog menggunakan struktur ini. Jadi mendesain filter analog menggunakan struktur ini ya, yang tadi. Jadi kita punya ini digitalnya, ini ke analognya gitu ya. Nah, spesifikasi yang dibutuhkan itu, nah karena kita diminta mendesain filter analog, berarti yang diberikan adalah spesifikasi filter analog gitu ya. Jadi frekuensi kritisnya ini omega 1, omega 2, omega n, kemudian dengan magnitude ini ya. Nah, kemudian kalau tadi kan kita diminta mendesain filter digital ya, tapi kita melalui filter analog sehingga filter, jadi tadi spesifikasi digital kita ubah dulu ke spesifikasi analog. Nah sekarang kita diminta mendesain filter analog ya, ininya, jadi spesifikasi yang diminta adalah spesifikasi analognya gitu ya. Tapi dari sini, nanti dari filter digitalnya. Kemudian ini laju samplingnya ya, dari konverter ini analog to digital ini ditentukan dari sinyal input yang diproses ya. Nah prosedurnya ini konversi dulu spesifikasi filter analog ke spesifikasi filter digital. Kemudian kita desain filter digitalnya gitu ya. Nah, jadi gini. Ini yang diberikan ini kan, karena kita mau mendesain filter analog ya. Nah, ini kita ubah dulu menjadi spesifikasi digital ya. Nah, ini. Nah, bukan ini. Nah, kemudian ininya, ini filter digital kan. Nah, ininya untuk mendapatkan ini ya. Nah, ini dari sini ke sini bisa dilakukan yang tadi itu yang bilinear. Jadi tadi kan dapat ini kan, kemudian kita mendesain dulu filter analognya untuk mendapatkan filter digital. Nah, itu bisa kita lakukan yang sebelumnya, yang di sini. Tapi nanti dari sini, dari filter digitalnya kita ubah lagi ke filter analog gitu ya. Ya, nah ini konversi spesifikasi analog ke digital kan ini ya. Jadi kalau kita punya frekuensi analog, maka frekuensi digitalnya adalah ini. Kita menggunakan yang itu. Nah, ini contohnya. Jadi kita diminta mendesain filter LPF digital HZ nanti yang akan digunakan pada struktur ini AD HZDA ya, dengan spesifikasi LPF analog ekivalennya adalah ini. Jadi kalau kita lihat di awal, nah ini kan ini, jadi sebetulnya kita ininya ini filter analog ekivalennya. Jadi ini keluarannya juga ini gitu ya. Ini yang mau kita desain sehingga yang disebutkan ya spesifikasi yang diberikan adalah spesifikasi dari filter analognya.
Jadi ini stop band dan pass band monotonik berarti butterworth ya. Kemudian frekuensi cut off pada 500 Hz ini magnitude-nya minus 3,01 dB. Kemudian magnitude berkurang paling sedikit 15 dB pada 750 Hz ya. Nah, ini ada laju sampelnya, ini 2000 sampel per detik ya. Nah, solusinya, jadi kita tadi yang analog ya. Ini kan tapi dalam frekuensi, berarti kita ubah dalam radian per detik ya. Dengan dikalikan 2pi. Ini dapat ya. Ininya K ini, kemudian yang ini dapat yang ini. Dikalikan 2pi. Nah, kita dapat omega 1, omega 2. Nah, setelah itu yang selanjutnya kita ubah nih spesifikasi analog ke spesifikasi digitalnya ya. Jadi omega 1 ini sama dengan yang ini. Nah, ini dapat 0,5 pi radian ya. Ininya ini. Terus omega 2-nya dapat 0,7 pi radian ya. Jadi ini mirip yang ini ya. Ini kan udah dapat spesifikasi digital. Nah, kita diminta untuk membuat filter digitalnya. Nah, ini mirip dengan soal yang sebelumnya kan. Nah, ini ya, 0,5, 0,75. Jadi, selanjutnya kita melakukan tahapan yang ini untuk mendesain filter digital dari spesifikasi yang diberikan tadi. Sorry. Nah, ini ya. Jadi, misalnya sama dan contoh sebelumnya, sehingga nanti HZ itu adalah ini, dapat yang ini ya. Jadi nah kita kan ujungnya mau cari HZ. Nah, HZ-nya dapat yang ini. Hanya kalau yang pas awal itu diberikannya spesifikasi ini digitalnya ya. Nah, kalau yang kedua ini diberikannya spesifikasi analog yang ekuivalennya. Ya, gitu ya. Sekarang kita ambil contoh yang lain ya. Bentar. Oke, jadi tadi materinya sampai di situ ya. Kita lihat, saya ambil contoh. Coba, kalian coba ya. Ini dulu aja. Tahap 1 kan berarti ini yang diberikan spesifikasi analog ya, karena kita mau mendesain ini struktur AD, AZ, DA. Nah, ini. Jadi ini spesifikasi analog, berarti kita harus bikin spesifikasi analog ini ke digital dulu. Tapi ini masih dalam frekuensi kan. Harusnya kalau frekuensi analog dalam radian per detik ya. Diubah dulu.
Kalau frekuensi digital itu dalam radian. Coba yang nanti yang dapat spesifikasi digitalnya boleh dikirim ke WA. Berubah nggak sekarang? Yang share screen-nya? Masih tetap yang tadi? Masih Ya, di Bu. soal, Bu. Oke.
Razan.
Ya, Razan betul ya. Terus sekarang step berikutnya. Tentukan dulu sampai ke orde. Sampai ke orde.
Ya, Rajan betul lagi ya. Yo, yang lain mana? Oke, sekarang tahap berikutnya sampai dapat itunya, HZ-nya. Berarti kan harus nyari dulu frekuensi kritisnya kan, omega C-nya. Nanti dari omega C, ini kan masih normalisasi kan, masih
itu. Untuk order 1, nah dicari HAS-nya berapa, nanti ketemu fungsi filter dari fungsi sistem dari filter ini di yang analog. Nah, dari situ baru dijadikan ke HZ-nya dengan transformasi tadi. Coba. Jadi cari dulu HAS-nya, cari omega C, cari HAS, baru nanti dapat HZ itu dengan mensubstitusi S yang ada di HAS menjadi itu tadi.